Pernahkah Anda duduk di depan meja kerja Anda, layar komputer menyala, daftar tugas menunggu, dan Anda berjanji pada diri sendiri, kali ini saya makan fokus. Kali ini saya akan menyelesaikannya, namun belum sampai 5 menit berlalu ponsel Anda bergetar. Satu notifikasi, lalu satu lagi. Tiba-tiba pikiran Anda melayang, teringat sesuatu yang harus dibeli, atau sebuah email yang belum dibalas. Anda menghela napas panjang, merasa frustrasi, dan dalam hati berbisik, kenapa aku selalu begini? Kenapa aku tidak bisa fokus seperti orang lain? Jika Anda merasakan perjuangan ini, jika Anda merasa bahwa rentang perhatian Anda semakin pendek dari hari ke hari, izinkan saya memberitahu Anda satu hal yang sangat penting. Ini bukan salah Anda sepenuhnya. Kita hidup di dunia yang dirancang secara aktif untuk mencuri fokus kita. Setiap aplikasi, setiap iklan, setiap getaran di saku Anda adalah ahli pencuri perhatian yang sangat terampil. Hari ini kita tidak hanya akan mengungkap mengapa Anda gagal fokus, tetapi yang lebih penting, saya akan membagikan kepada Anda solusi jitu 10 menit yang dapat Anda terapkan segera untuk mengambil kembali kendali atas pikiran Anda dan produktivitas Anda. Ini adalah tentang berhenti menyalahkan diri sendiri dan mulai membangun sistem pertahanan yang kuat untuk fokus Anda. Mari kita selami rahasia ini sekarang. Bagian 1, 3 musuh utama fokus. Untuk mengalahkan musuh, Anda harus tahu siapa mereka. Dalam konteks fokus, ada 3 musuh utama yang terus-menerus menyerang pikiran Anda dari dalam dan luar. Musuh pertama, lingkungan yang terlalu kaya stimulasi. Musuh ini datang dari luar diri Anda. Ponsel Anda adalah sumber utamanya. Setiap notifikasi adalah pengganggu kecil yang menjanjikan hadiah dopamin instan. Otak kita berevolusi untuk memperhatikan hal-hal baru dan berpotensi berbahaya. Di alam liar, suara mendadak bisa berarti bahaya. Di zaman modern, getaran ponsel bisa berarti sesuatu yang menarik di media sosial. Penelitian menunjukkan bahwa dibutuhkan rata-rata 23 menit untuk kembali ke tugas awal setelah Anda terganggu oleh interupsi. Jadi, notifikasi 1 detik dapat mencuri hampir setengah jam dari produktivitas Anda. Musuh ini adalah alarm palsu yang terus-menerus berbunyi. Musuh kedua, multitasking adalah mitos. Musuh ini datang dari dalam diri kita, didorong oleh keyakinan bahwa kita bisa melakukan banyak hal secara bersamaan. Saat Anda merasa sedang multitasking, yang sebenarnya terjadi adalah task switching yang cepat. Otak Anda berpindah dari satu tugas ke tugas lain dengan sangat cepat, dan setiap perpindahan membutuhkan energi kognitif. Bayangkan pikiran Anda seperti sebuah komputer, dengan 10 jendela terbuka pada saat yang sama. Semua proses menjadi lambat, panas, dan tidak efisien. Ketika Anda mencoba melakukan 2 hal sekaligus, Anda tidak menyelesaikan keduanya dengan baik. Anda hanya menyelesaikan keduanya dengan kualitas rendah dan menghabiskan waktu lebih lama. Musuh ketiga, pikiran yang terbebani oleh tugasan yang belum selesai. Ini adalah musuh internal yang paling licik. Ia dikenal sebagai efek Zeigarnik. Ketika Anda memulai sebuah tugas, tetapi meninggalkannya di tengah jalan, pikiran bawah sadar, Anda akan terus-menerus memutar tugas tersebut di latar belakang. Setiap ide yang belum ditulis, setiap janji yang belum ditepati, setiap email yang belum dikirim, mengambil ruang di dalam rem kognitif. Anda, ruang yang seharusnya digunakan untuk fokus pada pekerjaan di depan Anda, malah digunakan untuk mengingat semua hal lain yang belum selesai. Inilah 3 alasan utama mengapa Anda merasa sulit untuk mempertahankan fokus. Sekarang mari kita beralih ke solusi yang praktis. Bagian 2, solusi jitu. 10 menit prosedur pengambilan kendali. Kita tidak bisa menghilangkan gangguan sepenuhnya, tetapi kita bisa membangun ritual fokus 10 menit yang kuat untuk menetralisir mereka sebelum kita mulai bekerja. Ritual 10 menit ini dirancang untuk mengalahkan ketiga musuh fokus yang baru saja kita bahas. Ini adalah proses sederhana yang hanya terdiri dari 3 langkah dan dapat Anda terapkan setiap kali Anda perlu fokus pada tugas penting. Menit pertama hingga menit ketiga, menjinakkan lingkungan luar Anda. Tujuan utama di tahap ini adalah untuk membuat gangguan menjadi tidak terlihat, tidak terdengar, dan sulit dijangkau. Pertama, jauhkan ponsel Anda. Jangan hanya meletakkannya dengan mode diam. Letakkan di laci tertutup atau bahkan di ruangan lain. Jika Anda tidak melihatnya, otak Anda tidak akan memikirkannya. Kedua, tutup semua tab yang tidak relevan. Biarkan hanya satu jendela yang terbuka di layar komputer Anda, yaitu jendela yang berisi tugas yang harus Anda selesaikan. Ketiga, jika Anda menggunakan laptop, putuskan sambungan internet selama Anda bisa.
Ini adalah pagar pertahanan terkuat Anda melawan musuh pertama. Menit keempat hingga menit ketujuh. Mengosongkan memori internal Anda. Tahap ini berfungsi untuk mengalahkan musuh ketiga, yaitu efek Zeigarnik. Ambil selembar kertas dan sebuah pena. Selama 3 menit, lakukan curah pendapat tanpa penyensoran atas semua yang ada di pikiran Anda yang bukan tugas yang sedang Anda hadapi. Daftar hal-hal yang perlu dibeli. Daftar email yang harus dibalas sore nanti. Daftar ide acak tentang liburan. Daftar kekhawatiran atau janji yang belum ditepati. Setelah semua tercatat di kertas, Anda telah secara visual memindahkan beban mental Anda dari otak ke kertas. Pikiran Anda sekarang tahu bahwa semua hal itu aman dan akan ditangani nanti. Energi kognitif Anda bebas untuk fokus. Menit ke-8 hingga menit ke-10. Satu tugas di waktu yang tepat. Ini adalah langkah untuk mengalahkan musuh kedua, yaitu mitos multitasking. Setelah Anda mengosongkan pikiran dan menjinakkan lingkungan, sekarang saatnya mendefinisikan secara sempit apa yang akan Anda lakukan selama durasi fokus Anda. Tentukan hanya satu tugas untuk interval waktu Anda berikutnya. Jangan hanya berkata, saya akan mengerjakan laporan. Spesifisitas adalah kuncinya. Ubah menjadi, saya akan menulis pendahuluan laporan ini hingga selesai. Atau saya akan menyelesaikan perhitungan data untuk bagian 2. Dengan mendefinisikan tugas yang sangat spesifik, Anda menghilangkan semua keputusan tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Otak Anda sekarang hanya memiliki satu target tunggal untuk diserang. Ritual 10 menit ini mengubah kondisi mental Anda dari terdistraksi menjadi terfokus. Sebelum 1 menit kerja pun dimulai. Bagian 3. Melatih otot fokus Anda dengan teknik deep work. Setelah Anda melakukan ritual 10 menit, Anda siap untuk masuk ke dalam apa yang disebut kerja mendalam atau deep work. Ini adalah kondisi fokus tanpa gangguan yang mendorong otak Anda untuk menghasilkan pekerjaan berkualitas tinggi dalam waktu yang singkat. Konsep Pomodoro yang disempurnakan. Teknik Pomodoro adalah teman terbaik Anda dalam kerja mendalam. Alih-alih memaksakan diri untuk fokus selama berjam-jam, Anda memecah waktu kerja menjadi interval yang dikelola dengan baik. 25 menit fokus penuh. Selama interval ini, tugas yang telah Anda definisikan di ritual 10 menit adalah satu-satunya hal yang ada di dunia. Jika pikiran yang mengganggu muncul Anda tidak membiarkannya masuk, Anda hanya mencatatnya dengan cepat di kertas pembuangan pikiran. Anda dan segera kembali ke tugas Anda. 5 menit istirahat penuh. Ketika timer berbunyi, berdirilah. Jauhi meja kerja Anda. Lakukan peregangan atau lihatlah keluar jendela. Jangan gunakan 5 menit ini untuk memeriksa ponsel Anda. Itu akan merusak seluruh siklus. Istirahat 5 menit ini adalah waktu bagi otak Anda untuk bernapas. Bukan untuk diisi dengan stimulasi baru. Setelah 4 siklus Pomodoro, berikan diri Anda istirahat yang lebih panjang, sekitar 20 hingga 30 menit. Kisah pelajar yang mengubah kebiasaannya. Saya memiliki seorang kenalan bernama Risa, seorang mahasiswa yang selalu berjuang dengan tugas akhir. Dia menghabiskan 8 jam sehari di depan laptopnya, tetapi produktivitas bersihnya hanya 2 jam. Ketika dia mulai menerapkan ritual 10 menit ini, dia terkejut. Di hari pertama, dia menghabiskan waktu 2 menit hanya untuk mencari tempat yang aman untuk menyembunyikan ponselnya. Tetapi setelah itu, dia mampu menyelesaikan 4 siklus Pomodoro berturut-turut tanpa sekalipun terganggu. Risa belajar bahwa kunci untuk fokus bukanlah memiliki lebih banyak waktu, melainkan memiliki waktu berkualitas tinggi yang bebas dari interupsi. Dia mendapati bahwa 8 jam yang terdistraksi tidak sebanding dengan 2 jam fokus yang mendalam. Bagian 4, fondasi gaya hidup untuk fokus jangka panjang. Solusi 10 menit adalah taktik. Untuk mendukung taktik ini agar berhasil dalam jangka panjang, Anda perlu membangun fondasi strategi yang lebih luas dalam gaya hidup Anda. Fondasi pertama, prioritas tidur Anda. Tidak ada teknik fokus di dunia yang bisa mengalahkan kurang tidur. Kurang tidur secara dramatis mengurangi kemampuan korteks prefrontal Anda, yaitu bagian otak yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan, perhatian, dan kontrol impuls. Jika Anda ingin fokus lebih baik, prioritas nomor 1, Anda harus mendapatkan tidur berkualitas selama sekitar 7 hingga 8 jam. Tidur bukanlah kemewahan. Itu adalah bagian penting dari kinerja kognitif Anda. Fondasi kedua, atasi kebosanan Anda. Ironisnya, salah satu alasan utama kita mencari gangguan adalah karena kita tidak nyaman dengan kebosanan. Ketika Anda bekerja pada tugas yang sulit, otak akan mencoba mendorong Anda untuk mencari hal-hal yang lebih mudah dan lebih menyenangkan.
Untuk membangun toleransi terhadap kebosanan, Anda harus memasukkan momen kebosanan yang disengaja dalam rutinitas harian Anda. Alih-alih langsung meraih ponsel saat mengantri, tunggu sebentar di lampu merah, atau saat Anda minum kopi, biarkan pikiran Anda berkeliaran tanpa stimulasi eksternal. Dengan melakukan ini, Anda melatih otak Anda untuk menjadi lebih nyaman dengan ketiadaan stimulasi yang secara langsung akan meningkatkan kemampuan Anda untuk tetap fokus pada tugas tunggal ketika Anda membutuhkannya. Fondasi ketiga, mengelola energi bukan waktu. Fokus adalah sumber daya yang terbatas. Ia bukan tentang memiliki 24 jam dalam sehari. Itu tentang mengetahui kapan energi fokus terbaik Anda muncul. Apakah Anda adalah tipe orang yang berenergi tinggi di pagi hari atau lebih produktif setelah makan siang? Identifikasi waktu puncak Anda dan alokasikan tugas-tugas yang paling membutuhkan fokus tinggi ke jam-jam emas tersebut. Jangan pernah menyia-nyiakan energi terbaik Anda untuk membalas email atau melakukan tugas administrasi yang mudah. Gunakan energi terbaik Anda untuk pekerjaan yang mendalam. Bagian 5. Mengambil kembali kendali penuh. Pada akhirnya, rahasia fokus bukanlah tentang teknik ajaib. Itu adalah tentang disiplin. Yang lembut dan membangun penghalang. Yang kuat antara Anda dedam memang kekacauan dunia luar. Anda tidak ditakdirkan untuk menjadi orang yang mudah terdistraksi. Anda hanya perlu mengajarkan kembali otak Anda cara fokus, dan ritual 10 menit adalah pelajaran yang sempurna. Setiap kali Anda menerapkan prosedur ini menjinakkan lingkungan, mengosongkan pikiran, dan menetapkan satu tugas, Anda secara aktif memperkuat sirkuit fokus di otak Anda. Anda sedang melatih diri sendiri untuk melawan godaan instan dan memilih pekerjaan yang lebih berarti. Jangan berkecil hati jika Anda tergelincir sesekali. Yang terpenting adalah kecepatan pemulihan Anda. Begitu Anda menyadari bahwa Anda terdistraksi, jangan menyalahkan diri sendiri. Cukup kembali ke ritual 10 menit dan ulangi langkah-langkahnya. Jadi sekarang rahasia itu sudah terkuak. Gagal fokus bukanlah cacat karakter. Itu adalah hasil dari lingkungan yang terlalu bising dan strategi yang salah. Anda tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Komitmen yang saya minta dari Anda hari ini sangat sederhana. Terapkan ritual 10 menit ini besok pagi, tepat sebelum Anda memulai tugas yang paling penting. Menit 1-3 kunci ponsel. Menit 4-7 brain dump semua pikiran yang mengganggu. Menit 8-10 tentukan hanya satu tugas spesifik. Jadikan ini sebagai gerbang antara Anda dan pekerjaan yang mendalam. Tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya siap menguasai 10 menit saya. Ambil kembali fokus Anda, ambil kembali waktu Anda, dan rasakan kelegaan menjadi benar-benar produktif. Nah, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.